Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, Rabu 11 Januari tahun 2023. Dan pekabaran firman Tuhan kita di pagi ini dengan judul, Dia yang penolongnya adalah Tuhan. Dia yang penolongnya adalah Tuhan. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas semua kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami hingga di pagi ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita dengan judul, Dia yang penolongnya adalah Tuhan. Ayat firman Tuhan, Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Sekali lagi, Mazmur 146 ayat 5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Jika kita mau memikirkan Tuhan, sama seringnya seperti kita mendapatkan bukti pemeliharaannya terhadap kita, maka kita akan selalu mengingat Dia dalam pikiran-pikiran kita dan senang untuk membicarakan tentang Dia dan untuk memuji Dia. Kita berbicara tentang perkara-perkara yang sementara karena kita menaruh perhatian di dalam perkara-perkara itu. Kita berbicara tentang teman-teman kita karena kita mengasihi mereka. Sukacita dan dukacita kita terikat bersama mereka. Namun, kita memiliki alasan yang lebih besar dan tak terbatas untuk mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi sahabat-sahabat kita di bumi. Hendaknya menjadi hal yang paling wajar di dunia ini untuk menjadikan Dia sebagai yang pertama dalam semua pikiran kita, untuk membicarakan tentang kebaikannya dan menceritakan kuasanya. Namun demikian, sejarah hidup Yakub adalah satu jaminan bahwa Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang telah ditipu ke dalam dosa, tetapi telah kembali kepadanya dalam pertobatan sejati. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Jadi saudara, agama yang bersinar adalah yang menjadikan Tuhan penolongnya. Kalau saya dan saudara adalah orang beragama, maka tempat kita lari bukan kepada manusia paling terutama, tetapi Tuhan yang paling terutama. Manusia bisa jadi sahabat bagi kita. Dia mungkin bisa memotivasi kita, tetapi Tuhan akan menjadi benteng pertahanan kita, harapan kita satu-satunya. Saya dan saudara mungkin juga bisa lari kepada kekuatan alam, kepada dukun. Nah, di situ menguji iman kita, keyakinan kita. Apakah kita adalah orang-orang percaya kepada Tuhan? Ada banyak orang yang ketika putus asa, seakan-akan Allah tidak ada dalam hidupnya. Dia mencari kepada kekuatan-kekuatan yang lain. Di sana iman kita diuji. Kita memang tidak melihat Allah hadir, tetapi sebenarnya kita memiliki bukti bahwa Allah tidak pernah tinggalkan kita. Buktinya apa? Buktinya adalah pemeliharaan Allah kepada kita. Contoh saja, saya dan saudara-saudara dalam cuaca ekstrim saat ini, ketika kita dijaga lindungi di perjalanan, itu bukti bahwa Allah memelihara kita. Walaupun kenyataan bahwa ada juga yang mengalami kecelakaan. Apakah Allah tidak menyertai dia? Allah juga menyertai dia. Tetapi dalam keterbatasan kehidupan sebagai manusia, kadang kita menghadapi yang namanya kecelakaan, kita menghadapi yang namanya masalah dalam hidup. Allah mengizinkan itu terjadi karena ada maksud yang terbaik bagi kita pribadi, bagi kita mungkin keluarga, bagi kita atau mungkin kelompok atau jemaat. Semuanya tidak berjalan tanpa memiliki tujuan untuk kehidupan kita. Itulah sebabnya hari ini kita diingatkan bahwa mari datang kepada Tuhan. Karena dialah penolong terbaik, benteng pertahanan yang kuat, lebih kuat dari segala sesuatu yang kita bangun di dunia ini. Yang paling penting, bangun hubungan dengan Yesus, bangun hubungan dengan Tuhan.
karena kita tidak akan sia-sia hidup di atas dunia ini. Kiranya pekabaran pada pagi ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang begitu indah. Kiranya dapat menguatkan kami, menuntun kami, tetap setia menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang menaruh pengharapan hanya dalam Yesus, karena dalam Engkau saja ada kekuatan yang ajaib, ada kekuatan yang kami bisa andalkan. Pelihara kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami biarlah tidak berjalan sendiri, tapi selalu dengan Tuhan. Inilah doa kami, harapan-harapan semuanya kami letakkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikian pekabaran pagi ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.